Para pemirsa, sekarang kita membahas bilangan berpangkat. Kita mulai dengan ilustrasi bilangan berpangkat. Ketika kita berbicara tentang perkalian suatu bilangan, kita teringat penjumlahan suatu bilangan yang sama secara berulang. Ketika kita berbicara tentang perkalian suatu bilangan, kita teringat penjumlahan suatu bilangan yang sama secara berulang. A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A sama dengan 6A. AX ditambah AX ditambah AX ditambah AX ditambah AX ditambah AX sama dengan 6AX. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 6 kali 3. Perhatikan banyaknya A di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu artinya 6 kali ya. 6 kali A. 6A. Kemudian yang ini banyaknya AX 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6. Ini berarti 6 kali. 6 kali AX. Ditulis 6AX. Begitu pula yang ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6. Ditulis 6 kali 3. Selanjutnya ketika kita berbicara tentang perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang, kita teringat perpangkatan. A kali A kali A kali A kali A kali A sama dengan A pangkat 6. Sebanyak berapa A-nya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sebanyak 6. Sehingga 6 ini diletakkan di atas ya sebagai pangkat. A pangkat 6. Begitu pula BA kali BA kali BA kali BA kali BA kali BA sama dengan BA pangkat, nah dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, pangkat 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Ini sebanyak 6 ya, 3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 ya. Dalam kehidupan sehari-hari, para ibu yang sedang membuat tumpeng tradisional sering memanfaatkan daun pisang. Selembar daun pisang tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama ukurannya. 2 bagian yang sama tersebut ditumpuk sedemikian hingga keduanya tepat saling menutupi. Kemudian tumpukan tersebut dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama ukurannya sedemikian hingga tumpukan daun tersebut ketika dihitung sudah menjadi 4 potongan yang sama ukurannya. Bila 4 potongan daun berukuran sama ditumpuk sedemikian hingga semuanya tepat menutupi satu dengan yang lainnya, kemudian dipotong lagi dengan ukuran sama besar, tentu kita mendapatkan 8 potongan. Hal tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 2, 4, 6. Ini pertama kali memotong menjadi 2 bagian, menjadi 2 potongan yang sama ukurannya. Kemudian potongan berikutnya menjadi 4 potongan yang sama ukurannya. Potongan yang ketiga menjadi 8 potongan yang sama ukurannya. Nah, bilangan ini dapat ditulis dalam bentuk perkalian berulang sebagai berikut. 2 tetap 2, 4, 2 kali 2, 8, 2 kali 2 kali 2.
Nah, dari perkalian bilangan yang sama secara berulang ini kita bisa menyusun perpangkatan. 2 sama dengan 2 pangkat 1, 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Bentuk inilah yang dimaksud dengan perpangkatan atau bilangan berpangkat. Notasi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sering disebut perpangkatan. Saya ulangi, bilangan berpangkat sering disebut perpangkatan. Bilangan berpangkat ditandai dengan bilangan yang menempel di atas suatu bilangan. Perhatikan baik-baik. A kali A kali A kali A kali A kali A sama dengan A pangkat 6, dibaca A pangkat 6. Begitu pula yang ini, A pangkat N. A-nya sebanyak N, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya, sampai yang A ini itu sebanyak N. Sedangkan yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6. 2 pangkat 3. 2-nya sebanyak berapa? 1, 2, 3. 2-nya sebanyak 3. Setengah kali setengah kali setengah. Setengah ini sebanyak 3. Sehingga ditulis setengah pangkat 3. Pada bilangan berpangkat A pangkat N, bilangan A, yang bilangan A ini disebut basis atau bilangan pokok. Kemudian yang bilangan nempel di atas ini disebut pangkat atau eksponen. Pangkat atau eksponen ini menyatakan banyaknya bilangan A ini. Kemudian secara keseluruhan A pangkat N, ini keseluruhannya membacanya bilangan berpangkat atau perpangkatan. Saya ulangi, A sendiri disebut bilangan pokok atau basis, N-nya disebut pangkat atau eksponen. Pangkat atau eksponen atau N ini menunjukkan banyaknya bilangan A yang ditulis secara berulang ya tentunya. Nah, keseluruhannya ini adalah bilangan berpangkat atau perpangkatan atau bilangan bereksponen ya. Sekarang definisinya, perpangkatan adalah perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang. Dengan kata lain, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. A pangkat 0 dinyatakan sama dengan 1, dengan A-nya tidak boleh 0. A pangkat 1 ditulis A, dengan kata lain A pangkat 1 sama dengan A. Contoh, Y kali Y kali Y sama dengan Y pangkat 3. 3 ini menunjukkan banyaknya Y. 1, 2, 3. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3. 3 ini menunjukkan banyaknya bilangan 4, 1, 2, 3. Negatif 4 pangkat 3. Seperempat pangkat 3. Negatif setengah pangkat 3. Ingat, 3 ini menunjukkan banyaknya bilangan negatif setengah yang ditulis dalam bentuk perkalian secara berulang. 1, 2, 3. 0,0 pangkat 3. Negatif 0,04 pangkat 3. Ingat, negatifnya harus dikurungi ya, dalam kurung negatifnya. Ya. Jangan sampai di luar kurung ya. Penulisannya negatif 0,04 dikurungi ya. Ini juga dikurungi dan ini juga dikurungi. Ketika Anda menuliskan negatif 0,04 tanpa kurung, terus langsung di pangkat 3, itu menunjukkan negatifnya tidak ikut dipangkatkan.
Sekarang operasi bilangan berpangkat, perkalian suatu bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita melihat perkalian suatu bilangan berpangkat. Istilah ini juga Anda bisa membaca di berbagai buku perkalian pada perpangkatan. Jadi judul ini sama dengan yang ini ya, maksudnya sama, maknanya sama. Sehingga pemirsa ketika membaca berbagai literatur yang menulis seperti ini perkalian pada perpangkatan, itu maksudnya perkalian satu bilangan berpangkat ya. Perkalian satu bilangan berpangkat juga disebut dengan mengalikan suatu bilangan berpangkat. Ada juga buku literatur yang menuliskan mengalikan satu bilangan berpangkat. Itu maksudnya sama. Perhatikanlah beberapa contoh berikut. Sekarang 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 2 diuraikan ini ya, kita kurungi untuk menunjukkan perbedaannya dengan 4 yang sini punya pangkat ini 3 ya. Maksudnya seperti itu, kita kelompokkan ya. 4 kali 4. Kemudian yang 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Kemudian dengan sifat asosiatif, kurungnya kita hilangkan, sehingga ditulis menjadi seperti ini. Ya. Terus berikutnya kita melihat banyaknya bilangan 4 yang dikalikan secara berulang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebanyak 5, berarti 4 pangkat 5. 5-nya diletakkan nempel di atas ya, sebagai pangkat. Perhatikan 4 pangkat 5. 5 sendiri merupakan penjumlahan dari 2 ditambah 3. 2 adalah pangkat dari 4 pada ini yang pertama ya. Bilangan yang pertama, bilangan berpangkat yang pertama. Sedangkan 3 adalah pangkat dari bilangan ini 4 pada bilangan berpangkat yang kedua. Nah, dengan demikian 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3, selanjutnya pemirsa bisa menuliskan 4 pangkat 2 ditambah 3 seperti ini. Berikutnya, A pangkat 3 dikali A pangkat 4. A pangkat 3 diuraikan seperti ini, ya, dengan menggunakan definisi perpangkatan, yaitu perkalian bilangan yang sama secara berulang. Nah ini, ya bilangan yang sama secara berulang berapa kali perulangannya? Ini sebanyak ini, 3. Ya, 1, 2, 3. Karena kita tahu pangkat di sini, pangkat ini, bilangan yang menempel di atas ini menunjukkan banyaknya bilangan yang diulang dalam perkalian ini. Kemudian A pangkat 4 ditulis ini. Kita mengurungi ini ya untuk menghadirkan sifat asosiatif ya ini ya. Agar bisa memperlihatkan perbedaan A pangkat 3 dengan A pangkat 4 di sini ya. A pangkat 3 itu ini, A pangkat 4-nya itu ini ya. Jadi perbedaan uraiannya tampak di sini ya, karena pangkatnya berbeda. Sekarang sifat asosiatif ini kita rubah seperti ini ya, kurungnya dibuang ya. Jadi ini. Nah, setelah membuang kurungnya, kita bilang dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pangkat 7. 7 sendiri merupakan hasil penjumlahan dari 3 ditambah 4. 3 adalah pangkat dari bilangan A. Yang pertama. 4 adalah pangkat dari bilangan A. Ini yang kedua ya. Dengan demikian, A pangkat 3 dikali A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 ditambah 4. Dengan cara yang sama, A pangkat M diuraikan sebanyak M. 1, 2, 3, sampai di sini ini sebanyak M. Kemudian kalinya ditulis ulang ya. A pangkat N, A pangkat N, A kali A kali A kali A, sampai di sini sebanyak N. Kemudian kurungnya kita buang menjadi seperti ini, kita kumpulkan ini, kita tulis di sini di depan ini urut antrian. Kemudian yang ini kita tulis di sini ya, menyambung ya. Ini tentunya dengan sifat asosiatif ya di sini ya, dan komutatif ya, berlaku di sini. Nah, titik-titiknya ini dengan ini kita jadikan satu di sini ya, diwakili ini 3 titik.
Kemudian yang ini, akhir ini, ya diwakili ini cukup ya penyimbolannya. Ketika kita menghitung A dari sini sampai ke sini dengan menggunakan pola yang sama seperti ini tadi, contoh ini, kita bisa mendapatkan A-nya di sini sebanyak M ditambah N. Dengan demikian, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Masih dalam operasi bilangan berpangkat. Sekarang yang B, pemangkatan suatu bilangan berpangkat. Nah, jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi ya pemirsa. Istilah ini juga sama dengan ini, memangkatkan suatu perpangkatan, sama dengan yang atas ini ya, ini sama maksudnya itu ya. Kemudian kita mau perhatikan contoh yang pertama. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, kita melihatnya dari luar sini dulu ya, pangkat 3. Siapa yang dipangkatkan 3? Memandangnya jangan dari dalam, tapi dari luar. Siapa yang dipangkatkan 3? Yaitu 4 pangkat 2. Berarti nanti 4 pangkat 2 itu harus ditulis secara berulang dalam perkalian ya. Ini 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 sebanyak berapa? Sebanyak pangkatnya ini 3. Kemudian 4 pangkat 2 sendiri diuraikan ini, 4 kali 4. Yang ini juga begitu, 4 kali 4. Tanda kali ini menulis ulang ini, tanda kali ini menulis ulang ini. 4 pangkat 2 juga ditulis di sini. Kemudian kurungnya dibuang ya. Ini menjadi ini. Kita hitung ya, coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6, berarti 4 pangkat 6. 6 sendiri 2 kali 3. Sehingga kita bisa menuliskan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3. Dengan pola yang sama, kita juga bisa menuliskan ini, A pangkat 3 dipangkatkan 4. Kita memandang pangkat yang paling luar. A pangkat 3 sebanyak berapa? Sebanyak 4, ditulis di sini ya. Berikutnya lagi, A pangkat 3-nya ini ditulis dalam bentuk perkalian ya. Sebanyak 3 ini jangan lupa. Begitu pula yang ini, A pangkat 3 ditulis di sini sebanyak 3. A ya, yang dikalikan secara berulang ini. Ini A pangkat 3 juga ini ya. Ini. Terus A pangkat 3 yang ini, itu ini. Ini. Kemudian kurungnya dibuang sehingga ditulis menjadi seperti ini, panjang ya. Nah, ketika dihitung sebanyak 12 nanti A-nya ya. Nah, 12 itu hasil perkalian 3 kali 4. Dengan demikian A pangkat 3 maksud saya A pangkat 3 dipangkatkan 4 itu sama dengan A pangkat 3 kali 4. Dengan cara yang sama, pola yang sama, A pangkat M dipangkatkan N. Dilihat dulu pangkat yang paling luar ini. Pangkatnya N, berarti sebanyak N yang dipangkatkan ini. Siapa yang dipangkatkan A pangkat M? Itu sebanyak N. 1, 2, 3, sampai di sini itu sebanyak N. Berikutnya, A pangkat M itu diuraikan ini. Nah, sampai sini sebanyak M. Gitu. Terus yang ini juga begitu. Sebanyak M ditulis di sini. Sebanyak M itu ya disimbolkan cukup dengan titik-titik ini ya. Cukup ini A kali A kali A kali titik-titik-titik kali A. Sampai situ aja ya. Itu penyimbolannya seperti itu. Sedangkan yang ini juga begitu. Nih. Terus yang ini ditulis ulang ini.
Kemudian yang ini itu sama dengan ini ya. Kurungnya dibuang menjadi seperti ini ya. Nah, ini yang panjang ini ditulis seperti ini ya. Yang titik ini cukup diwakili ini. Nah, yang terakhir ini, yang terakhir seperti ini. Nah, ini itu cukup diwakili ini. Kita tahu kalau ini dihitung ya, kita melihat 1, 2, 3 sampai ini, itu nanti sebanyak M kali N. Sehingga dia ditulis A pangkat M kali N. Dengan demikian, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M-nya dikali M kali N. Masih dalam operasi bilangan berpangkat, yaitu operasi yang kecil. Ya. Pemangkatan suatu perkalian bilangan. Nah, ini pemirsa, kita sekarang memangkatkan satu perkalian bilangan. Perhatikan beberapa contoh berikut. Ini ada bilangan 9 dikali bilangan 4. Kemudian dipangkatkan. Pangkatnya berapa? Pangkat 3. Sekarang kita menuliskan 9 kali 4 di sini. 1, 2, 3. Sebanyak 3 ya. Perulangannya ya, sebanyak 3. 9 kali 4 diulang sebanyak 3. Ya. Kemudian kurungnya dibuka dengan sifat asosiatif dan komutatif. Kita bisa mendapatkan ini ya, penulisannya. 9-nya diletakkan di depan. Ya. Setelah itu 9-nya dihitung 1, 2, 3. 9 pangkat 3. Ya. Langkah dari sini ke sini adalah langkah asosiatif ya. Yang ini 9 pangkat 3, yang ini 4 pangkat 3. Dengan demikian 9 kali 4 pangkat 3 itu sama dengan 9 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Selanjutnya 9 kali K pangkat 4. Sekarang perhatikan pangkatnya 4. Berarti kita bisa menuliskan perkalian berulang bilangan 9 kali K itu sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buang kurungnya menjadi begini. Kemudian kita komutatifkan menjadi ini ya, agar bisa mengumpulkan ya ini 99 dengan sesama jenisnya ya, K dengan K sesama jenisnya ya dikumpulkan. Berikutnya lagi kita asosiatifkan seperti ini ya. Nah, yang di dalam kurung ini bisa ditulis 9 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. 9 pangkat 4. Yang ini K pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. K pangkat 4. Kita bisa mengatakan 9 plus K di dalam kurung pangkat 4 sama dengan 9 pangkat 4 dikali K pangkat 4. Saya ulangi, 9 kali K di dalam kurung pangkat 4 sama dengan 9 pangkat 4 kali K pangkat 4. Masih dalam contoh, ini pemangkatan satu perkalian bilangan ya. A kali K dipangkatkan berapa ini? Dipangkatkan 4. Kita bisa menuliskan perkalian ini A kali K ini sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kurungnya kita buang menjadi seperti ini. Lalu kita komutatifkan ya, agar yang A bisa berurutan di depan ini ya. Kita kumpulkan dengan sifat asosiatif, A dengan sesama jenis A, K dengan sama jenis K. A-nya A kali A kali A kali A kali A, ini ditulis A pangkat 4 kali K pangkat 4. Dengan pola yang sama, kita bisa menuliskan contoh A kali B di dalam kurung pangkat M.
A kali B-nya ditulis sebanyak M1, 2, 3, sampai di sini sebanyak M. Kemudian kurungnya dibuang seperti ini. Kemudian A-nya kita letakkan berurutan ya di depan. Kemudian dengan asosiatif kita kurungi sesama jenis A dan sesama jenis B. A pangkat M, ini sebanyak M ya. Yang ini B-nya sebanyak N. Sebanyak M. Maksud saya yang B-nya ini sebanyak M. A-nya juga sebanyak M. A-nya A pangkat M. B-nya ini ditulis B pangkat M. Kali yang ini itu ini. Nah, ini. Jadi yang di dalam kurung ini A kali A kali A sampai sini itu A pangkat M. Karena sebanyak M ini A-nya. Kemudian yang B, B kali B kali B ini B-nya sebanyak M. Ya, ini perkalian ya, sehingga bisa ditulis B pangkat M. Pembagian pada bilangan berpangkat. Istilah lainnya membagikan pada perpangkatan. Perhatikan contoh berikut. 13, perhatikan baik-baik ya. 13 pangkat 7 dibagi 13 pangkat 2. Kemudian 13 pangkat 7 kita uraikan ya. Sebanyak 7 ya, 7 perkalian berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 pangkat 2 sebanyak 2 ya. 1, 2. 13-nya sebanyak 2. Nah, ini dengan pembagian biasa kita bisa membagi 13 dibagi 13, 13 dibagi 13 ya. 1 kan ya. 13 bagi 13 itu 1 ya. 1 dikali ini, kali ini, kali ini, kali ini, kali ini ya sama dengan ini ya. Sekarang ini sendiri sebanyak berapa? 13 ditulis 13 banyaknya 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5. 5 sendiri itu 7 dikurangi 2. Dari sini ya. 7 dikurangi 2 ya. Jadi 13 pangkat 7 dibagi 13 pangkat 2 bisa ditulis 13 pangkat 7 dikurangi 2. Pangkatnya dikurangi. Berikutnya A pangkat 9 dibagi A pangkat 6. A pangkat 9 ditulis seperti ini. Nah, ini 4. Oh, maksud saya seralat bukan 4. Saya keliru bicara. 4 pangkat 9 dibagi 4 pangkat 6. 4 pangkat 9 dibagi 4 pangkat 6. 4 pangkat 9 berarti 9-nya sebanyak 4. Maksudnya 4-nya sebanyak 9 ya. 4 pangkat 9, saya ulangi lagi kata-kata saya supaya tidak keliru lagi. 4 pangkat 9 ditulis sini ya. 4-nya ditulis sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 pangkat 6, 4-nya ditulis ya sebanyak 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini dibagi ini, itu sama dengan 1. Sehingga masih ini 1 kali ini, kali ini, kali ini, kali ini sama dengan ini. Nah, ini sendiri adalah 4 pangkat 3. 1, 2, 3. Ah, yang ini kok tiba-tiba 13 dari mana ini? Editnya kelewatan ya ini para pemirsa. Ini silakan pemirsa yang ganti 4 ya. Jadi ini wajib diganti 4 ya. Ini dari mana 13? Kok nongol di sini ya? Salah ini ya, editannya kelewatan. Jadi 4 pangkat 3. 3 itu dari 9 dikurangi 6. Ya. Dengan demikian kita bisa mengatakan 4 pangkat 9 dibagi 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 9 dikurangi 6. Nah, ini diganti ya, 4 pangkat 9 dikurangi 6. Sudah kita edit ya pemirsa, supaya tidak ada kekeliruan. Sekarang A dipangkatkan 9 dibagi A pangkat 6. Sama dengan yang ini, ketika pangkat 9 ditulis sebanyak 9. Begitu pula dengan A. A pangkat 9 ya ini harus sebanyak 9 ya. A pangkat 6 ini harus sebanyak 6. Nah,
Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dengan yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 saling membagi sama dengan 1. Sehingga 1 dikali ini sama dengan 1. Hasilnya ini. Nah ini sendiri ditulis A pangkat 3. 3 sendiri merupakan hasil pengurangan dari 9 dan 6. 9 dikurangi 6. Dengan demikian A pangkat 9 dibagi A pangkat 6 sama dengan A pangkat 9 dikurangi 6. Selanjutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N. A pangkat M ditulis seperti ini sebanyak M. A pangkat N ditulis ini sebanyak N. Nah, perhatikan baik-baik, hasilnya berapa? Hasilnya ini itu sebanyak M dikurangi N. Ya. Dengan demikian kita bisa mengatakan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Sekarang perhatikan pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang berbeda dan eksponen yang sama. Basisnya berbeda ya, seperti ini. Ya. 16 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 16 pangkat 2 itu 16 kali 16, 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Kemudian ini bisa ya, 16 per 2 seperti ini. Terus yang ini bisa kali, ulangi 16 per 2 ditulis ini, kali ditulis kali, 16 per 2 ditulis ini. Nah ini sebanyak berapa? Sebanyak 2, 1, 2. Berarti 16 per 2 pangkat 2. Dengan demikian kita bisa mengatakan 16 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 16 per 2 pangkat 2. 16 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 16-nya ditulis sebanyak 4 ya. 2 pangkat 4 ditulis sebanyak pangkat 4. Ini bisa ya, di 16 per 2 ditulis ini. Begitu pula yang urutan kedua. Dengan urutan kedua, ini dengan ini, terus ini dengan ini ditulis seperti ini ya, terpisah. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 berarti tulis ini 4. 16 per 2 dalam kurung pangkat 4. Dengan demikian kita bisa mengatakan 16 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 16 per 2 pangkat 4. Sekarang 6 pangkat 4 per K pangkat 4. 6 pangkat 4 ditulis seperti ini. K pangkat 4 ditulis seperti ini. Nah, bisa juga seperti yang atas. Kita bisa menuliskan 6 per K pangkat 4. Dengan demikian, 6 pangkat 4 dibagi K pangkat 4 sama dengan 6 per K pangkat 4. Ini sama dengan ini. Berikutnya lagi, nah ini A pangkat 5 dibagi C pangkat 5. Nah ini A-nya dikali sebanyak 5 ya, ini ya, sebanyak 5. Dikali secara berulang sebanyak 5 ini. C-nya juga begitu ya, perkalian berulangnya ini sebanyak 5 C-nya. Kemudian bisa ya, AC itu ini, terus AC, A per C itu ini, dan yang depan A per C itu ini. Nah ini kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. A per C pangkat 5. Nah sekarang kita bisa mengatakan A pangkat 5 per C pangkat 5 itu seperti ini. Dalam kurung A per C pangkat 5. Nah berikutnya lagi, A pangkat M per B pangkat M. A pangkat M ditulis seperti ini. Ini sebanyak M. B pangkat M itu juga sebanyak M. Kemudian bisa-bisa ya dibuat per ini ya pembagian. A per B dikali A per B dikali A per B sampai sini sebanyak M. Sehingga kita bisa menuliskan A per B pangkat M. Dengan demikian kita bisa mengatakan A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Perlu dipikirkan para pemirsa, 5 pangkat 8 ditambah 13 pangkat 4. Kita tidak membahas penjumlahan ini ya maksud saya.
Kita di sifat tadi tidak ada ya penjumlahan ini. Basisnya juga berbeda ini ya. Ini berbeda ya. Ini penjumlahan. Tadi perkalian sama pembagian ya itu. Nah, begitu pula yang ini. Jangan sampai keliru meskipun basisnya sama ini ya. 5 pangkat 8 ditambah 5 pangkat 3 itu berbeda dengan 5 pangkat 8 ditambah 3. Itu berbeda ya. Jangan sampai dikacaukan dengan ini ya, basis yang sama ini. Ingat ini operasinya penjumlahan, bukan operasi perkalian. Begitu pula dengan ini, ketika operasinya pengurangan bukan perkalian, ya Anda juga tidak bisa mengatakan ini 8 dikurangi 3, tidak bisa ya. Ini berbeda. Ini salah ya, ini tidak sama ya, harusnya ditulis tidak sama yang ini. Seperti ini tandanya. Ya. Tandanya seperti ini ya. Jadi editannya kelewatan ya. Jadi tandanya tidak sama, ini tidak sama ya. 5 pangkat 8 dikurangi 5 pangkat 3 itu tidak sama dengan 5 pangkat 8 dikurangi 3. Ini diedit sendiri ya, ini tidak sama, berbeda. Berikutnya lagi 5 pangkat 8 dikali 5 pangkat 3. Nah, ini baru. Yang ini ditambah. Karena apa? Kita sudah punya sifat ini. 5 pangkat 8 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 8 ditambah 3. Berikutnya perkalian ini dengan ini basisnya berbeda. Ya, basisnya berbeda ya ini. Tetapi pangkatnya sama. Pangkatnya berbeda ya. Kalau pangkatnya sama, kita bisa punya sifat itu ya. Nah, ini pangkatnya berbeda ya. Kita tidak membahas sifat itu. Berikutnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi dalam perkalian ini ketika basisnya sama, biarpun pangkatnya berbeda atau sama, maka kita bisa menuliskan M plus N. Karena ini operasinya perkalian. Ya. Kemudian yang perlu diingat pula, A pangkat M dipangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M kali N. Begitu pula A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, jadi perkalian ini bilangannya boleh beda, boleh sama, yang penting ini ya, pangkatnya di luar ini. Nah, kita bisa menuliskan A pangkat M kali B pangkat M. Begitu pula A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Dikurangi ya pangkatnya ini. Terus ini A pangkat M dibagi B pangkat M. Yang terpenting di sini adalah operasinya pembagian, pangkatnya yang sama ya. Di sini. Sehingga kita bisa menuliskan A per B pangkat M. Sekarang sifat komutatif berlaku pada perkalian ya, sifat-sifat pada operasi bilangan berpangkat. Apa saja sifatnya? Seperti pada bilangan-bilangan yang sebelumnya, kita juga membahas sifat komutatif. Sekarang kita membahas sifat komutatif ya. Perhatikan A pangkat M ditambah B pangkat N. Ya, meskipun basisnya berbeda, pangkatnya juga berbeda ya di sini, tetap berlaku komutatif. Begitu pula ini contohnya, basisnya bilangan pokoknya berbeda, eksponennya juga berbeda, tetap komutatif berlaku. Begitu pula yang ini ya, meskipun basisnya sama ya, 5, eksponennya beda, dalam penjumlahan ini juga berlaku komutatif. Nah, sekarang ketika basisnya berbeda, eksponennya sama, apa yang terjadi? Apa komutatif? Ya, masih tetap komutatif ya. Ya, pemirsa bisa menghitung ini sendiri. Ini ditambah ini, nanti pasti hasilnya sama dengan ini ditambah ini ya. Komutatif. Nah, sekarang dalam perkaliannya A pangkat M kali B pangkat N sama dengan B pangkat N kali A pangkat M. Itu komutatif ya. Jadi B pangkat N di belakang sekarang menjadi di depan.
Itu komutatif ya dalam perkalian. Sekalipun di sini basisnya berbeda dan pangkatnya berbeda, ini tetap komutatif dalam perkalian ya. Begitu pula basisnya sama ini. Ya, eksponennya, nah coba dilihat sama atau beda. Ternyata juga masih berlaku komutatif. Nah, bagaimana ketika basisnya berbeda, eksponennya ini sama, juga berlaku komutatif ya. B pangkat M-nya semula di belakang, sekarang jadi di depan. Nah, itu sama, komutatif ya. Sekarang kita membahas sifat komutatif yang tidak berlaku pada pengurangan ya, dan pembagian ya. Masih sifat komutatif ini. Tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Lihat ini A pangkat M dikurangi B pangkat N. Nah ini juga tidak berlaku. Ya. B pangkat N semula di belakang sekarang di depan. Yang ini semula di depan sekarang di belakang. Tidak berlaku ya. Sekalipun dalam contoh ini basisnya berbeda. Ya. Itu tidak berlaku komutatif. Nah saya sajikan contoh untuk perpangkatan yang basisnya sama. Ini sama. Juga tidak berlaku komutatif. Sekarang bagaimana basisnya beda, eksponennya sama, juga tidak berlaku komutatif ini. Ini basisnya beda ya. Dalam contoh ini basisnya 5, basisnya 13. Ya. Eksponennya dibuat sama, tetap tidak komutatif. Sekarang pembagiannya. Kita tinjau pembagian ini untuk basisnya yang berbeda, eksponennya juga berbeda. Nah, ini juga berlaku tidak komutatif. Ini contohnya, ini basisnya 5, 13. Yang ini eksponennya juga berbeda. Begitu pula ketika basisnya sama, ini 5, eksponennya juga berbeda. Nah, yang terjadi ya tidak komutatif. Sekarang A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini basisnya berbeda, eksponennya sama, sama-sama M. Juga berlaku tidak komutatif. Begitulah para pemirsa, sifat komutatif yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian, tetapi tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nah, sekarang sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sekarang kita perhatikan yang penjumlahan. Basisnya di sini berbeda. Eksponennya dibuat sama. Ternyata itu berlaku asosiatif. Ya, ini pemirsa bisa menghitungnya. Nih. Nanti sama, ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Ya. Begitu pula untuk ini basisnya berbeda ya, A, B, C, eksponennya berbeda, P, Q, R. Itu juga berlaku asosiatif dalam penjumlahan. Nah, yang ini dibuat basisnya sama ya. Contohnya, eksponennya berbeda. Ini juga berlaku asosiatif. Nah, contoh yang ini juga begitu ya. Ini yang seperti ini tadi contohnya ya, kebalik. Tidak apa-apa ya. Sekarang perhatikan 4 pangkat 3, 6 pangkat 3, 17 pangkat 3. Ini sama ya, A, B, C-nya sama ya. Maksudnya 4, 6, 17 basisnya yang beda, eksponennya yang sama, maksud saya. Untuk eksponen dari A, B, C-nya itu sama, maksud saya. Sedangkan basisnya beda. Itu juga berlaku asosiatif. Sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nah, perhatikan ini. Ketika kita melihat basisnya berbeda A, B, C, kemudian eksponennya sama, ternyata juga tidak berlaku pengurangan ini. Berikutnya kita membuat
Contoh basisnya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Ya. P, Q, R. Nah, itu juga tidak berlaku asosiatif. Nah, ini jadinya basisnya beda ya, 4, 6, 17. Ya, ini eksponennya juga beda. Tentu ini tidak asosiatif. Ya, karena operasinya pengurangan ini ya. Nah, sekarang kita melihat ketika basisnya berbeda, eksponennya sama. Juga tidak berlaku asosiatif ya ini. Ini untuk operasi pembagian ya. Sekarang untuk operasi pembagian basisnya berbeda, eksponennya berbeda, juga tidak asosiatif dalam pembagian ya. Nih, pemirsa juga bisa nanti menghitung ini. Ketika ini dihitung lebih dahulu, lalu ini dikurangi hasilnya ini. Tentu hasilnya akan berbeda ketika ini dihitung lebih dulu, lalu dikurangi ini. Sekarang, bagaimana ketika basisnya sama, 5, 5, 5, sama ya, eksponennya dibuat berbeda, itu tentu juga tidak asosiatif. Sekarang distributif, sifat distributif dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Sekarang distributif perkalian terhadap penjumlahan kita sajikan ya, contohnya berikut ini. A pangkat M ya dikali dalam kurung B pangkat M ditambah C pangkat M. Eksponennya sama, basisnya yang beda ya. Nah, ini berlaku distributif ya. Jadi ini dikali ini ditulis di sini, ditambah itu ini, kali ini dikali ini ditulis di sini. Contohnya ini. Nah, A-nya 5, B-nya 6, C-nya 7. Eksponennya sama semua ya. Nah, ini bisa kita tulis sini. Ini kali ini ditulis di sini. Kemudian ini dikali ini ditulis di sini. Nah, begitu. Selanjutnya kita melihat ini ya. Eksponennya yang berbeda, eksponen yang berbeda ya. Terus basisnya masih ABC, berarti berbeda pula. Apakah berlaku distributif perkalian terhadap penjumlahan? Ini kali ini ditulis di sini. Ini kali ini ditulis di sini. Nah, sekarang contohnya ini ya. Nanti ketika pemirsa menghitung ini dikali ini, hasilnya kemudian dikali ini. Sorry, maksud saya ini ditambah ini ya. Hasilnya ini ditambah hasilnya ini. Setelah itu hasilnya dikali ini. Itu pasti sama dengan ini. Ini kali ini. Hasilnya ditambah ini kali ini. Itu sama. Ya, ini dikali ini. Menulisnya seperti ini. Terus ini dikali ini. Nulisnya seperti ini. Sekarang distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama dengan yang di atas, perbedaannya adalah ini penjumlahan, ini pengurangan. Polanya sama. Coba perhatikan yang ini. Nah, ini. Ya sama, hanya bedanya di sini. Negatif, negatif kurang, ini kurang ya. Nah, bedanya. Nah. Kemudian yang ini perhatikan basisnya beda, ya pangkatnya eksponennya sama. Yang ini basisnya berbeda, eksponennya juga berbeda. Nah, perhatikan baik-baik ini contohnya ya. Ini dikali ini, nulisnya itu ini. Sedangkan ini dikali ini, nulisnya itu ini. Nah, ini. Menyederhanakan perpangkatan ya. Ini menyederhanakan bilangan berpangkat. Ya.
perlu diketahui sifat-sifat yang kita tuliskan di atas tadi itu sebenarnya bukan hasil ya. Misalnya seperti A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N, itu sebenarnya bukan hasil, tetapi bentuk sederhana atau bentuk lain dari perpangkatan. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N itu punya bentuk A pangkat M plus N. Nah, A pangkat M plus N-nya itu bentuk sederhana gitu loh pemirsa. Itu ya, perlu diingat-ingat itu ya. Nah, sekarang itu seperti ini. Jadi saya ingatkan ketika saya menuliskan misalnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat misalnya 1 gitu ya, atau 3 ya, 3 pangkat 1 ditulis 3 pangkat 2 dikali 3. Nah, itu hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu bentuk sederhana dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Ya, bentuk sederhana masih dalam perpangkatan. Itu bukan hasil. Kalau hasil ya 3 pangkat 3 itu berapa? Ya sama dengan dihitung. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, seperti itu. Nah, fungsi dari perpangkatan ini sebenarnya adalah untuk menuliskan bilangan yang sangat besar ya, dan operasi-operasi yang hasilnya itu tidak memungkinkan untuk ditulis. Kalau ditulis ya mungkin menghabiskan kertas, menghabiskan waktu, biaya, dan seterusnya. Kegunaan perpangkatan dalam kehidupan sehari-hari yang paling mendasar yaitu itu dalam hal penulisannya itu ya. Itu yang paling mendasar itu ya. Dan adapun kegunaan-kegunaan yang lebih kompleks lainnya itu bisa dibaca nanti di beberapa buku-buku matematika ya. Terapan itu banyak itu ya. Nah, sekarang kita membahas menyederhanakan perpangkatan. Bentuk perpangkatan seperti ini misalnya. Nah, ini A pangkat 4 B pangkat 2 dikali A C pangkat 2 dibagi AB pangkat 2 C. Masih belum sederhana itu. Ya, karena panjang kan. Nah, seperti ini. Ini menghabiskan kertas, menghabiskan waktu kalau menulis. Karena itu matematika memberikan solusi, yaitu menyederhanakan. Ini kan sebuah persoalan ya, yang rumit, yang ruwet. Nah, matematika itu menginginkan bagaimana sih sederhananya itu. Jadi bisa nggak sebuah permasalahan ini disederhanakan, gitu loh. Seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu, masalah yang ruwet, yang rumit, yang begitu kompleks. Ya bisa itu disederhanakan ya. Jangan langsung dibesar-besarkan. Jangan langsung dibuat lebih rumit lagi ya. Itu tidak sesuai dengan konsep matematika ya. Nalarnya enggak jalan itu ya. Jadi ini harusnya ya dibuat sederhana. Untuk menyederhanakan bentuk tersebut, kita harus menggunakan beberapa sifat yang ada dalam perpangkatan. Nah, ini kita kembali ke sini ya, menyederhanakan perpangkatan ini. Nah, ini nanti bisa diterapkan untuk menyederhanakan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan ini. A pangkat 2, B pangkat 2, dengan di sini A, C pangkat 2. Ini tidak ada B-nya. Yang ada hanya A. Ini A. Ya. Ini sama-sama ada A. Tentu kita bisa menuliskan A ini pangkat 4, A pangkat 4. Karena ini kali. Terus A yang di sini adalah A pangkat 1. Ya, pangkatnya dijumlah sesuai dengan sifatnya. Sifat perkalian dalam perpangkatan. 4 ditambah 1. Ya, kenapa kok tidak langsung ini ditulis? Lah, ingat, ini perkalian, ini pembagian. Perkalian dan pembagian itu sama-sama kuatnya. Karena hadir bersama-sama, ya terapkan antrian. Urut dari yang depan dulu, yang depan itu yang paling kiri ini. Ini didahulukan. Jadi mengerjakan itu dua-dua. Ini bilangan yang pertama, berupa perpangkatan ya, yang rumit ini tampaknya. Ini bilangan yang kedua, berupa perpangkatan. Nah, yang dikerjakan itu adalah bilangan pertama dikali bilangan kedua. Itu loh dalam konsep perkalian. Nah, ini dikerjakan. Terus bagaimana dengan bilangan yang ketiga? Ya ditulis ulang, dibagi
Dibagi itu ulang, kan belum diapa-apakan, ya harus ditulis ulang kalau belum diapa-apakan, kan begitu. Nah, sekarang berikutnya lagi kita sama dengan kan ya. Ini sudah ketemu hasilnya seperti ini ya. Ini belum dicari hasil akhir, enggak apa-apa sampai sini ya. Angkat eksponen ini. Ini bilangan ini dibagi dengan bilangan ini. Sekarang kita melihat A di sini pangkat 41. Ada nggak A di sini? Ada. Pangkat berapa? Pangkat 1. Ini tersembunyi tidak ditulis ya. Lazimnya dalam matematika A pangkat 1 itu ditulis A. A pangkat 41 ini tanda bagi. Operasi pembagian berarti dikurangi ya. Ini dikurangi 1. Nah, ditulis di sini. Ini. A pangkat 41 dikurangi 1. Satunya ini. Kurang 1 itu yang dari sini. Karena ada tanda operasi pembagian ini ya. Kemudian B pangkat 2, ini ditulis B pangkat 2, seret. Negatif 2, kurang 2 dari mana? Tanda bagi, terus ini B-nya pangkat 2. Nah, itu menjadi negatif 2 pangkatnya. Makanya menjadi negatif 2. Ditulis ya ini. Kemudian C-nya, C pangkat 2, ini ditulis C pangkat 2, tanda bagi kurang, terus ini C pangkat 1. Nah, berarti kurang 1. Seperti itu. Sekarang pangkatnya disederhanakan ya. Pangkat yang ini ya, eksponen ini disederhanakan. 4 ditambah 1 dikurang 1 itu 4. Sehingga ditulis A pangkat 4. B-nya 2 dikurang 2, 0. B pangkat 0. C-nya 2 dikurang 1. 2. Terus 2 dikurang 1, 1. Aduh, kok keliru saya ngomongnya. 2 dikurang 1, 1 pemirsa. Saya ulang lagi biar tidak keliru. Waduh, kok keliru ini ya. Saya tak minum air dulu biar tidak batuk, tidak keliru. Udah minum air putih biar tidak batuk, tidak keliru lagi. A pangkat yang ini tak ulangi lagi biar tidak keliru, kok keliru tadi ya. 4 ditambah 1, 4 dikurang 1. 4 tambah 1, 5. Maksudnya 4 tambah 1, 5 dikurang 1, ya 4. Terus A pangkat 4. B pangkat 2 dikurang 2, 0. B pangkat 0. C pangkat 2 dikurang 1 ya 1. Ya, nah ini tadi. Sekarang sudah tidak keliru ya pemirsa. Udah benar bicaranya. A pangkat 4 ditulis ulang. B pangkat 0 sama dengan 1. C pangkat 1 ditulis 1. Sekarang A pangkat 4 ditulis ulang. Kali 1 kali C ya C. Ini 1 kali C ya C. Nah, sehingga menjadi A pangkat 4 C. Jadi bentuk sederhana dari ini ya, A pangkat 4 B pangkat 2 dikali AC pangkat 2 dibagi AB pangkat 2 C, itu ini A pangkat 4 C. Ini namanya bentuk sederhana. Jadi ini bentuk perpangkatan yang tampak rumit menjadi bentuk perpangkatan yang sederhana. Inilah proses menyederhanakan perpangkatan. Sekarang kita mengkonversi pangkat negatif ke pangkat positif ya. A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. Dengan A-nya tidak boleh 0 ya. Jadi kecuali 0 A-nya ini ya. A-nya kecuali 0, selain 0. Berarti apapun boleh ya ini ya, selain 0. Yang penting selain 0 A-nya. M adalah bilangan bulat. Nah, kita bisa melihat ini. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per. Sekarang A pangkat M, nah M-nya menjadi positif. Semula M-nya ini negatif, sekarang menjadi positif. Semula dia A-nya di sini berpangkat
negatif, sekarang A-nya di sini berpangkat positif. Nah, yang berpangkat positif dibubuhi 1/. Kita perlu membubuhkan 1/. Ini wajib ya, 1/. A pangkat M. Contoh, 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1/4 pangkat 3. Negatifnya sudah berubah jadi positif. Ya. Negatifnya berubah. Ya. 4 pangkat 3. Sekarang min 4 pangkat min 3. Nah, menjadi 1/. Nah, ini min 4-nya ini dalam kurung. Masih ditulis dalam kurung utuh. Min 3-nya berubah menjadi 3. Jadi A-nya di sini diisi negatif 4. Sehingga A-nya di sini ya tetap harus negatif 4 dalam utuh kurungan. Kan begitu. Nah, beda lagi dengan ini. Negatif 4 pangkat negatif 3. Negatifnya tidak dikurungin. Berarti bukan satu kesatuan dari 4 di sini. Dalam hal pemangkatannya. Meskipun negatif ini miliknya tanda 4, ternyata dalam pemangkatannya nanti hanya 4 yang dipangkatkan. Ya. Karena A-nya di sini 4. Ya. Negatif ya nanti seperti ini negatif. Terus 4 pangkat min 3. Berarti 1/4 pangkat 3. Ya, diingat-ingat ya itu. Ini negatif 4, ini negatifnya ikut dipangkatkan ya. Yang ini negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Ya. Sehingga di sini tetap tulis negatif. Terus 1/. Ini A pangkat 4 pangkat 3, bukan A 4 pangkat 3. Sekarang mengkonversi perpangkatan ke bentuk akar. Akar A sama dengan A pangkat setengah. Ini. Jadi ini A pangkat 1 ini 1. Ditulis ini 1/. Nah, yang kecepit di sini itu 2. Ini per 2. Sekarang ini akar kuadrat yang ini ya mbaknya. Akar kuadrat dari A sama dengan A pangkat setengah. Ya. Sekarang akar pangkat N dari A. Ini membacanya akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1/N. Jadi di sini A pangkatnya 1 ditulis A pangkat 1. Terus yang kecepit itu dibubuhi per N. Nah, yang dicepit ini menjadi di bawah ini ya. Menjadi di bawah. Per. Nah, begitu pula akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M. Jadi A pangkat M-nya ditulis dulu. A pangkat M. Terus yang kecepit ini N ditulis per N. Jadi yang kecepit ini ada di bawah sini ya posisinya. Jadi yang di atas itu tetap yang ini. Miliknya A ini ya. Yang nempel di A yang di dalam akar itu. Itu yang ini posisi eksponennya di atas ini. Diingat-ingat ya. Terus perlu diperjelas di sini, akar kuadrat dari A pangkat 1 itu sama dengan akar kuadrat A. Dengan kata lain, akar kuadrat A pangkat 1 ditulis akar A. Sekarang contoh untuk lebih memperkaya ya. Untuk lebih memperkaya pemahaman kita. 5 pangkat setengah ini bentuk pangkat diubah ke akar. Nah, 5 pangkat 1 ditulis 5 pangkat 1. Per 2 itu ditulis akar, terus yang dicepit ini 2, karena lazimnya akar kuadrat 2, akar kuadrat ini 2-nya tidak ditulis gitu loh. Itu lazimnya seperti itu ya, perjanjian di matematika ya. Sudah diperjanjikan. Jadi kalau yang kecepit 2 tidak perlu ditulis. Tuh. 3 pangkat 1/6. Kita tulis 3 pangkat 1 ya di sini. Terus per 6-nya itu ditulis akar terus kecepit 6. Nah, seperti itu. Sekarang 7 pangkat
3/16. 7 pangkat 3-nya yang di atas ini pangkatnya 3. 7 pangkat 3 itu ditulis ini 7 pangkat 3 dulu. Kemudian per 16 ditulis akar dulu, baru kecepit 16. Nah, itu ya. Yang 16 dicepit di sini ya. Nah, itu. Itu menunjukkan akar pangkat 16 dari 7 pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana ketika ini diberi negatif ya, 7 pangkat min 3/16. Nah, pangkat negatif ini harus diubah ke pangkat positif ya, 1 per. Kemudian 7 pangkat 3/16. Nah, kalau ingin mengubah ke bentuk akar, ya 1 per tetap tulisnya. Sekarang ini 7 pangkat 3-nya ditulis di sini lebih dulu, terus per 16 tuh akar dulu, baru kecepit 16. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk 7 pangkat min 3/16 itu sama dengan 1 per akar pangkat 16 dari 7 pangkat 3. Gitu. Nah, pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi di video yang akan